Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala pada manafa'an bi'ulumi wa barakati wa nafahati wa madati akramati fid darini amin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wala fasqa hatta yasbuta 'inda qadin iksaruhu bi iqrarihi aw bayyinatin. Dan tidak boleh fasakh sehingga tetaplah di sisi qadi oleh kesulitan suami dengan pengakuannya suami atau saksi. Fala budda minar raf'i ilal qadi, maka mesti dari melaporkan ke qadi. Fayafsahuhu ba'da thubuti, maka memfasakh ia qadi akannya suami setelah tetap. Au ya'zana laha fihi, atau memberi izin ia suami baginya istri padanya fasakh. memberi izin ia qadi, Memberi izin ia qadi bagi istri padanya fasakh. Walaysa laha ma'a ilmiha bil ajsi al-fashu qabla raf'i ila al-qadi. Dan tidak boleh bagi istri beserta mengetahui istri dengan tidak mampu oleh fasakh sebelum melaporkan ke qadi. Wala ba'dahu qabla isnihi fihi, dan tidak setelah fasakh sebelum izinnya qadi dalamnya fasakh, padanya fasakh. Summa qaulin, kemudian dalam satu pendapat, jazul fashu, yanjuzul fashu, yanjuzul fashu, langsunglah fasakh. Lil ihsari bin nafaqati waqta wujubi taslimiha, karena sulit dengan nafkah waktu wajib menyerahkannya nafkah. Wa huwa tulu'ul fajri, dianya waktu menyerahkan nafkah itu ketika terbit fajar. Wala yalzamul imhalu bil fasqi, dan mestilah menggunakan dengan fasakh. wala yalzamu, Dan tidak mesti, dan tidak mestilah menggunakan fasakh. imhal, menangguhkan, Dan tidak mestilah menangguhkan fasakh. Wal azharu imhaluhu salasata ayyamin, dan adapun menurut pendapat azhar itu menangguhkannya fasakh selama 3 hari. Liyatahaqqaqa ajzuhu, supaya pastilah tidak mampunya suami. Wa hiya muddatun qaribatun yatawaqqu fiha fiha al-qudratu biqardin aw ghairihi. Dan dianya 3 hari itu selama sebentar. muddah, Dianya waktu yang sebentar. Yutawaqqu, yang diharapkan padanya mudah akan mampu dengan berhutang atau selainnya berhutang. Walahal fasqu sabihatar rabi'i binafaqatihi, dan boleh baginya istri itu munfasakh di waktu pagi daripada hari keempat dengan nafkahnya suami, illa, kecuali ayyusallima nafaqatahu,
bahwa menyerahkan ia suami akan nafkahnya, wala fasqa bima madha, dan tidak boleh fasakh dengan hari-hari yang telah berlalu. Nah, nafaqatihi kembali kepada Rabi'. Nafkahnya hari keempat. Nah, kecuali bahwa menyerahkan ia suami, Kecuali bahwa menyerahkan ia suami pada nafkahnya hari keempat. nah, Walau madha yaumani, jikalau berlalulah 2 hari, bila nafaqatin, dengan tanpa nafkah, wa anfaqa salisa, dan memberi nafkah ia suami pada hari ketiga, wa ajaza 'anil rabi'i, dan tidak mampu ia suami dari hari keempat, banat, terbukti, niscaya terbukti ia istri, ala yaum, banat. Kalau terbukti banyak-banyak banat, jadi tolak baik. itu banat juga. Ini asalnya daripada bana, banaya, banau, banat, membangun, melanjutkan. Niscaya melanjutkan ia istri, ala yaumaini, atas 2 hari. Wa fasakhat sabihatal khamisi, dan memfasakh ia istri pada waktu pagi pada hari ke-5. Wakilah, dan dalam satu pendapat, tasta'nifu, memulai kembali ia istri, saat salasata, pada hari ke-3, akan 3 hari. Fala tafsahu illa sabihatas sabi'i, dan tidak memfasakh ia istri kecuali pada pagi hari di hari ke-7. Walahal khuruju zamanal muhlati li tahsilin nafaqati, dan boleh bagi istri keluar pada waktu penangguhan untuk mencari nafkah, bikasbin au su'alin, dengan berusaha atau meminta. Walaysa lahu man'uha min zalika, dan tidak boleh bagi suami melarangnya istri dari demikian. Lintifa'il infakil muqabili lihabsiha, karena ternafinya infak, karena ternafinya nafkah, karena ternafinya nafkah yang muqabil, yang timbal balik karena usahanya istri. Li habsiha, karena tenapinya memberi nafkah yang menjadi imbalan atau menjadi perimbangan bagi menahannya istri. Jadi wanita itu ditahan di rumah oleh suami karena dikasih nafkah. Sedangkan kasih nafkah nggak ada, tahan di rumah, disuruh mati. Nah, karena ternafinya nafkah yang timbal balik karena menahannya istri. Wa 'alaiha ruju'u lailan, dan wajib baginya istri itu kembali pada waktu malam. Li'annahu waqtu da'ati, karena sesungguhnya waktu malam itu waktu istirahat. Qala Ruyani, berkata Imam Ar-Ruyani, walaysa laha man'uhu minal istimta'i biha, dan tidak ada baginya istri itu mencegah suami dari istimta' dengannya istri. Wa qala Al-Baghawi, dan berkata Imam Al-Baghawi, laha man'uhu, boleh baginya istri mencegahnya suami,
qala fil Rawdah, berkata Al-Imam Nawawi di dalam kitab Rawdah, wa huwa aqrabu, dan dia yang pendapat Imam Baghawi itu lebih dekat. Walau radiyat bi iksarihil 'aridi, jikalau ridho ia istri dengan kesulitannya suami yang terjadi, au nakahathu 'alimatan, atau menikah ia istri akannya suami dalam keadaan mengetahui ia istri bi iksarihi, dengan kesulitannya suami, falahal fasqu ba'dahu, maka boleh bagi istri menfasakh setelahnya nikah. Li'anna ad-darara yatajaddadu, karena sesungguhnya kesulitan itu silih berganti ia kesulitan. Wala asara liqauliha, dan tidak ada pengaruh karena ucapannya istri, raditu bi iksarihi abadan, aku ridho dengan kesulitannya selamanya. Fa innahu wa'du la yalzamul wafa'u bihi, karena sesungguhnya perkataan itu janji yang tidak mestilah ditepati dengannya janji. Walau radiyat bi iksarihi bil mahri fala, ay falaysa lahal fasqu bidzalika ba'da ridho bihi, jikalau ridho ia istri dengan kesulitannya suami dengan mahar, maka tidak ada bagi istri itu fasakh dengan demikian setelah ridho dengannya mahar. Li'anna ad-darara la yatajaddadu, karena sesungguhnya mudarat itu tidak silih berganti ia. Wa kaza, dan begitu juga, lau nakahathu 'alimatan bi iksarihi bil mahri, jikalau menikah ia istri akannya suami dalam keadaan mengetahui ia dengan kesulitannya suami dengan mahar, laisa laha al-fasqu bidzalika fil asahi, maka tidak ada bagi istri itu fasakh dengan demikian menurut pendapat ashah. Wala fasqa li waliyyin saghiratin wa majnun saghiratin, wala fasqa li waliyyi saghiratin wa majnunatin bi iksarin bi mahrin wa nafaqatin, dan tidak ada fasakh bagi wali istri yang kecil dan istri yang gila dengan sulit dengan mahar dan nafkah. Li'anna al-fasqa bidzalika muta'allaqun bisyahwati wat tab'i, karena sesungguhnya fasakh dengan demikian itu berkaitan dengan syahwat dan tabiat. Wa huwa lil mar'ati, dan dianya fasakh itu bagi perempuan. La madkhala li waliyyin fihi, tidak ada tempat masuk bagi wali dalamnya fasakh. Wa yanfiqu alaihima min malihima, dan memberi nafkah ia wali atas keduanya, suami istri yang masih kecil, dari harta keduanya. Fa in lam yakun lahuma malun, maka jika tidak ada bagi keduanya itu harta, fa nafaqatuhuma ala man alaihi nafaqatuhuma qabla nikah, maka nafkah keduanya itu atasnya nafkah dari keduanya sebelum menikah. Wala aksaru zawju amatin binafaqatin falahal fasqu, jikalau sulitlah suami budak perempuan dengan nafkah, maka boleh baginya amah itu fasakh. Li'annahu haqquha, karena sesungguhnya fasakh itu haknya amatin. Fa in radiyat bi iksarihi, maka jika ridho ia budak perempuan dengan kesulitannya suami, fala fasakha li sayyidi fil asahhi, maka tidak
boleh fasakh bagi sayyid menurut pendapat ashab. Wasani, dan pendapat kedua, lahul fasku, boleh bagi sayyid itu fasakh. Li'annal milka fin nafaqati lahu, karena sesungguhnya hak milik dalam nafkah itu bagi sayyid. Wa dararu fawatiha ya'udu ilaihi, dan adapun darurat hilangnya nafkah itu kembali ia kepada sayyid. Wa ajabal awwalu, dan menjawab pendapat pertama, bi annaha fil asli laha, dengan sesungguhnya nafkah dalam asal itu bagi baginya amah. Wa yatalaqqaha sayyidu min haitsu innaha la tumlaku, dan mengambil akannya amah oleh sayyid dari sekira sesungguhnya amah tidak dimiliki ia. Tidak memiliki. Amah itu tidak bisa memiliki. Oh, berarti bukan di majul. Nah, tamliku soal nafkah kan? Karena sesungguhnya amah la tamliku, tidak memiliki ia. Walahu, dan boleh bagi boleh ai li sayyidi binaan ala adamil fasli, yaitu boleh bagi sayyid didasari atas tidak ada fasakh. Ayyul jihha ilaihi ay ilal fasqi, bahwa mendorong ia sayyid akannya amah ilahi kepadanya, yaitu kepada fasakh. Bi alla yunfiqu alaiha, dengan bahwa tidak memberi nafkah ia zauj sayyid, tidak memberi nafkah ia sayyid atasnya amah. Wa yaqulu laha, dan berkata ia sayyid kepada amah, afsahi au ju'i, fasakh olehmu atau engkau kelaparan, engkau akan kelaparan. Dilamar itu. Laparlah kamu. Atau laparlah kamu. Fa iza fasakhat, Fasakhti. Iza fasakhat, na'am. fa iza fasakhat, majul atau maklum? Maklum. Apabila memfasakh ia amah, anfaqu 'alaiha aw istamta'a biha, niscaya memberi nafkah ia sayyid akannya amah, dan istimta ia sayyid dengannya amah. Au zawwajaha min ghairihi, atau menikahkan ia sayyid akannya amah dari selainnya laki-laki. Wa kafa nafsuhu mu'nataha, dan cukuplah dirinya sayyid akan harga nilainya amah. Nah, pembahasan kita tentang fasakh nikah boleh dilakukan oleh wanita karena suaminya miskin dalam hal memberi nafkah, miskin dalam memberi pakaian, miskin dalam memberi lauk pauk, miskin dalam menyediakan tempat tinggal. Prosedurnya adalah tidak boleh dilakukan fasakh sehingga resmi miskinnya suami di hadapan qadhi. Jadi wanita harus mengangkat kasus ini ke qadhi dulu, kemudian dia hadirkan saksi suaminya miskin atau suaminya mengaku dia memang miskin. Jadi harus dilapor ke qadhi. Nah, setelah dilapor ke qadhi, qadhi memastikan suami miskin, maka qadhi yang memfasakh nikah itu atau wanita yang memfasakh setelah dapat izin dari qadhi.
Maka tidak boleh bagi istri ketika dia tahu suaminya tidak mampu membayar nafkah langsung memfasakh sebelum dilapor ke qadi atau sudah dilapor tapi qadi belum izinkan. Jadi ada dua syarat. Lapor dulu, terima laporan resmi miskin suami, kemudian baru terima izin qadi. Saya izinkan kamu memfasakhnya. Itu pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua adalah, menurut satu pendapat, fasakh itu langsung tembus ketika tidak mampu membayar nafkah di saat fajar terbit. Nah, langsung tembus fasakh. Jadi hari ini dilapor ke hakim, hari ini difasakh. Kalau tadi paginya nafkah tidak dibayar. Tapi menurut pendapat Azhar, maka suami dikasih masa 3 hari. Suami dikasih masa 3 hari. Memang dia sudah mengaku miskin, cuman pada hari itu nggak boleh langsung difasakh, kasih masa 3 hari supaya bisa dipastikan dia betul-betul miskin atau tidak. Kadang-kadang nggak miskin, kadang-kadang cuman malas. Dan masa 3 hari itu adalah masa terdekat, masa paling singkat untuk diharapkan adanya kemampuan terjadi dalam 3 hari. Itu masa paling singkat itu. Kamu saya kasih masa 3 hari berhutang, itu singkat. Bisa dia berhutang, bisa dia jadi kuli, bisa dia ngamen, bisa apa saja. Nah, setelah 3 hari baru wanita itu memfasakh di pagi hari keempat. Nah, di pagi hari keempat dengan sebab nafkah hari keempat. Tapi kalau hari keempat itu dia sudah dikasih nafkah, maka wanita itu nggak boleh fasakh. Tapi kalau dia tidak kasih nafkah pada hari keempat, maka wanita boleh fasakh. Dan pada hari keempat dikasih nafkah misalnya, tapi wanita itu tetap fasakh karena hari pertama, kedua, ketiga sebelumnya dia tidak punya hak memfasakh. Jadi gagal hak memfasakh bagi wanita kalau pada hari keempat suami mampu bawa nafkah. Bayam setengah kilo, setengah iku, beras sekilo. Nah, minyak goreng yang sebotol aqua itu, aqua gelas. Cabai soal, bawang soal. Atau beli lauk sepotong, 2 potong, makan siang dan malam. Beras 7-an, itu udah lolos daripada fasakh. Nah, standarnya adalah nafkah orang miskin. Kalau sekiranya berlalu 2 hari tanpa nafkah, pada hari ketiga suami mampu kasih nafkah, 2 hari enggak, hari ketiga mampu, kemudian pada hari keempat enggak mampu lagi, maka si wanita ini memberikan masa tangguh kepada suaminya, cukup menyambung 2 hari yang tadi. Nah, sambung 2 hari sudah berlalu, hari ketiga tidak ada nafkah, nggak dihitung, tambah 1 hari lagi pada hari keempat, maka pada hari kelima nggak ada nafkah, dia boleh fasakh. Pendapat kuat. Nah, pendapat yang kedua bukan disambung, tapi mulai lagi. Pengadilan memutuskan suami dikasih masa 3 hari. Hari pertama nggak kasih nafkah, si bilang awas 2 hari lagi. Hari kedua nggak kasih nafkah, si berharap semoga besok nggak ada. Ternyata besok hari ketiga ada. Putus harapannya terpisah. Pada hari keempat nggak ada lagi.
Nah, menurut pendapat yang kedua, ini istri ini menambah 3 harinya baru lagi, enggak nyambung. Hari keempat enggak nafkah, hari kelima enggak ada nafkah, hari keenam enggak ada nafkah, maka pada hari ketujuh boleh dia fasakh. Nah, pada hari ketujuh, fala tafsahu illa sabihatas sabi'. Nah, kalau ambil pendapat yang kedua ini banyak peluang bagi suami untuk memberi nafkah 1 hari dalam 3 hari. Maka dia bebas pada fasakh. 1, 2 enggak kasih, hari ketiga dikasih, bebas. 1, 2 enggak kasih, hari ketiga dikasih, bebas. Ya, karena diulang terus. Tapi kalau ambil pendapat utama, ini peluangnya cuma sekali. Kenapa? Karena dia enggak diulang, karena dilanjutkan hari-hari yang sudah berlalu. Nah, di masa penangguhan 3 hari yang diberikan kepada suami, wanita itu masih berstatus istri, dia boleh keluar pada hari tersebut di siang hari untuk mencari nafkah. Apakah dia berusaha menggiling cabai di pasar, atau mengemis, meminta, bikin proposal, atau bawa celengan. Dan suami tidak ada hak melarang, karena dia tidak memberi nafkah. Memberi nafkah adalah imbalan menahan istri. Tapi harus kembali di malam hari, karena itu waktu istirahat, bukan cari nafkah. Nah, di malam hari ini apakah dia wajib melayani suami atau tidak? Menurut Imam Ruyani wajib. Menurut Imam Bawawi tidak wajib, karena dia dah capek cari nafkah. Dan kata Imam Nawawi yang kita Raudhah itu pendapat yang dekat kepada yang benar. Nah, kalau sekiranya wanita rela dengan kemiskinan suami yang menimpa suami, atau memang miskin dari awal sejak menikah, dan bilang oleh suaminya, kalau mau nikah dengan saya juga, kalau kamu memang pengen dengan saya juga, kamu pengen dengan saya juga, bukan saya pengen kamu sudah. Kalau kamu memang pengen dengan saya juga, saya ini tidak punya usaha. Nah, karena saya masih belajar. Nah, sepakatlah, yang memberi nafkah istri kita belajar adalah mertuanya, orang tua istri. Itu kesepakatan. Jadi nafkah kita sama-sama belajar itu dari orang tua masing-masing. Nah, ini terjadi kesepakatan ini antara mahasiswa Mesir. Si wali perempuan merasa aman kalau anaknya ada bersuami. Si suami nggak ada keuangan karena dia masih biaya orang tua. Ketemulah kedua orang tua. Kita masing-masing tetap membiayai anak masing-masing. Karena anak mendidik. Ada kesepakatan. Nakahatu alimatan bi'isari. Dari awal dia tahu suami ini miskin dan dia sudah rela untuk itu. Kemudian dah jalani hidup sebulan, 2 bulan, ternyata enggak nyaman. Falahal fashu ba'dahu. Wanita ini tetap punya hak fasah setelahnya. Kenapa? Karena darar itu yatajaddad. Nah, kesulitan itu bisa dinikmati mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih indah kesulitan karena cinta, hari keempat menipis cinta karena kesulitan, hari ketujuh hilang cinta, kandas karena kesulitan, hari ke-8 menyesal. Apa boleh wanita mufasah? Boleh. Dan tidak bisa dituntut dengan ucapannya raditu bi ihsani abada. Aku terima kemiskinanmu seumur hidup. Itu ucapannya kemarin sebelum menikah. Itu janji yang tidak wajib ditepati. Jadi jangan menyesal kamu pengkhianat ya. Kamu bisa bilang pengkhianat.
Karena kesulitan itu kadang-kadang bisa kita pikul. Karena wanita itu rela dengan kemiskinan suami, nggak mampu bayar mahar. Dia bilang, saya tidak mampu bayar mahar. Kata wanita itu, mahar sebutin saja untuk menyenangkan keluarga, nggak perlu kamu bayar, saya rela kalau kamu nggak mampu bayar. Maka wanita tidak boleh memfasakh, menarik diri daripada pernyataan rela. Kenapa? Karena doron mahar itu la yatajaddad. Dia doronnya sekali saja. Karena kaya tajaddad, tiap hari itu doron, ada doron. Begitu juga kalau dari awal dia menikah dan baru suami sudah mengatakan tidak mampu bayar mahar dan dia rela, maka wanita itu tidak boleh fasakh. Bagaimana anak kecil yang dinikahkan? Wanita gila yang dinikahkan, lalu suaminya tidak mampu memberi nafkah, wewenang ada pada hak wali. Apakah wali boleh memfasakh nikah? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena fasakh itu hubungan kaitnya adalah dengan syahwat dan tabiat, dan itu hak mutlak bagi wanita, nggak ada ikut campur wali ke situ. Itu hubungan keluarga. Bapaknya bilang jelek suami kamu itu, saya nggak suka. Nah, kata anaknya, saya suka. Hidungnya pesetnya situ aja ganteng saya lihat. Di pesetnya itu saya jatuh hati. Enggak apa, wali nggak boleh ikut campur sih. Hitam warnanya, ya hitam itu yang saya suka, hitam manis. Jadi bapak yang terlalu ikut campur atau wali yang terlalu ikut campur tentang suami atau istri daripada maulianya. Nah, ini sawirah ya. Sawirah sama majnunah. Apalagi balighah sama rasyidah. Orang balik, orang rasyid. Walinya ikut campur dalam hal tersebut. Kata Sabir, kamu harus ini ya. Kamu, saya suka ini enggak, saya suka ini, yang ini. Harus yang ini. Itu Siti Nurbaya sama Datuk Marini. Nah, jelas Siti Nurbaya nggak suka sama Datuk Marini, sukanya sama Midun. Siapa? Kau pula filmnya. Nah, lamma dakhala lil wali, enggak ada ikut campur wali di situ. Wa yunfiqu 'alaiha min malihima, maka anak kecil akan dinafkahi dari harta dia, orang gila akan dinafkahi dari harta dia. Kalau dia tidak punya harta, maka nafkah istri kecil yang suaminya miskin, nafkah istri gila yang suaminya miskin, itu tertuju kepada penanggung nafkah sebelum keduanya, sebelum kawin. Berarti bapaknya lagi nafkahi. Nah, kalau budak bagaimana? Sama juga. Kalau suami budak wanita jatuh miskin, wali maaf sayyid tidak boleh memfasakh. Budak itu boleh memfasakh, saya nggak boleh. Nah, karena itu juga urusan kekeluargaan. Tapi sayyid bisa maksa. Mana maksanya? Kamu mau pasrah sama suamimu atau mau kamu lapar? Pilih aja. Nah, kalau kamu cinta sama suami, tetaplah sama suamimu. Saya nggak akan kasih makan. Nah, kalau kamu mau kenyang, tinggalkan suamimu, kembali ke saya kasih nafkah. Kalau kamu tetap kawin juga, kawin sama dia, saya nggak kasih nafkah. Akhirnya budaknya berpikir, bertahan sama suami, nggak makan. Tinggalkan suami, kembali ke saya, dapat makan. Nah, maka Said, kalau wanita itu sudah memfasakh suaminya, Said wajib menafkahi dan boleh istimta atau boleh dikawinkan kepada laki-laki yang lain. Khair, panjang kasus rumah tangga itu. Nah, ada
adab dan tertib tanggung jawab. Sangat panjang sekali karena rumah tangga memang banyak episode, lebih lama pada film India. Banyak episode. Lanjut, faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi wa'adil aqaribi. Fasal mengenai biaya karib kerabat. Yalzamuhu ay syahsa zakaran kana aw unsa nafaqatul walidi wa in ala min zakarin aw unsa. Wajib terhadapnya, artinya seseorang, baik itu laki-laki ataupun adalah dia perempuan, oleh nafkah kepada orang tua dan sekiranya ada yang di atasnya, walaupun ada di atasnya, artinya kakeknya, dari baik itu dari laki-laki ataupun dari perempuan. Wal walidu wa in safala wal waladi wa in safala min zakarin aw unsa. Dan wajib terhadap seseorang oleh nafkah anaknya dan walaupun yang di bawahnya, baik itu dari laki-laki maupun dari perempuan. Wal aslu fi tsani qauluh, dan dalil daripada poin kedua, yaitu poin pada nafkah kepada anak, itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan terhadap orang wanita yang melahirkan itu ada kewajiban bagi ayah Terhadap ibu. maulud lah, bapak. Terhadap bapak, baginya bapak itu. Maulud lah itu artinya bapak. Oh, Arti dasarnya yang dilahirkan anak untuknya. wal mauludi lahu, dan terhadapnya bapak ada kewajiban memberikan rezeki kepada mereka dan memberikan pakaian kepada mereka dengan perbuatan ma'ruf. Wa kisal awwalu alaihi bijami'il ba'diyah, dan mengkiaskan pada poin yang pertama terhadapnya bapak dengan sisi kesamaan hubungan ba'diyah. Bal huwa aula, akan tetapi dianya bapak itu lebih utama, di anna hurmatal walidi a'zamu, karena sesungguhnya kemuliaan orang tua itu lebih agung, lebih besar. Wal waladu bita'ahudi wal khidmati al-yaku. Adapun pada anak itu dengan Walid. Wal walid atau walad? wal waladu wal waladu bita'ahudi bil khidmati al-yaku. Wal waladu, hal yang pertama di anna hurmata wal walidi. Kita antum walad. Walid. Nah, dan bapak. Keduanya banyak bapak. Ini pendek. Pendek. Yang pertama hormati walid. Yang kedua baru wal walidu. Wal walidu bita'ahudi bil Karena ada kalimat al-ya, sebenarnya walid lebih kuat. wal walidu bita'ahudi wal khidmati al-yaq, dan padanya orang tua itu dengan merawat dan melayani itu lebih layak. Wa ini ikhtalafa dinuhuma, dan
sekiranya walaupun berbeda agama dari keduanya, yaitu anak dan orang tua. Fatajibu al-muslimi nafaqatul kafiri wal aksu. Niscaya wajib terhadapnya muslim itu oleh memberi nafkah kepada keluarga kafir, dan begitu juga sebaliknya. Diwujudil ba'diyah, karena adanya hubungan ba'diyah. Bisyarti yasaril munfiqi bifadilih an qutihi wa quti iyalihi fi yaumihi, dengan syarat mampunya orang yang memberi nafkah dengan memiliki sisa dari makanan pokok untuk dirinya dan makanan pokok untuk keluarganya pada sehari, pada hari itu. Wa lailatihi ma yasrifuhu ila man zukira fa illam yafdulu syai'un, dan pada malamnya, yakni sesuatu yang diberikan kepadanya kepada orang yang disebutkan, artinya keluarga dan anak dan orang tua. Maka sekiranya tidak memiliki sisa oleh apapun, fala syai'a alaihi, maka tidak ada kewajiban apapun terhadapnya orang yang memberikan nafkah. Li'annahu laisa min ahlil muwasati, karena sesungguhnya tidak ada nilai, sesungguhnya seseorang tidak termasuk dari keluarga orang yang layak untuk dibantu. Min ahlil muasa, dari ahli membantu, dari keluarga atau orang yang membantu. Wa yuba'u fiha ma yuba'u fid daini min aqari wa ghairihi, dan sesuatu yang dijual padanya memenuhi nafkah, dan dijual padanya nafkah, sesuatu yang dijual pada melunasi utang, pada utang. Min aqari wa ghairihi, dari berupa bentuknya tanah dan selainnya tanah. Isyaba bihi, karena menyerupai nafkah dengannya tanah, dengannya utang. Wa fi kaifiyati bai'il iqari wajhani, dan padanya tata cara menjual tanah itu ada dua pendapat, dua sisi. Ahaduhuma yuba'u kullu yaumin juz'un biqadril hajah, dijualnya setiap hari pada sebagian dengan ukuran yang sesuai kadar kebutuhan. Wasani, adapun yang kedua, la yaf'alu zalika, dan tidak diperbuat hal demikian. Yuf'alu zalika, la yuf'alu zalika, dan tidak diperbuat hal demikian. Li'annahu yashukku walakin yaqtaridu alaihi ila an yajtami'a ma yaskulu bai'ul iqari lahu, karena sesungguhnya hal demikian itu sulit, akan tetapi atau melainkan berhutang terhadapnya sesuatu kepada hingga terkumpulnya jumlah yang dirasa mudah yang menjual tanah, oleh menjual tanah baginya melunasi utang. Baik, kamu tadi kita bicara bab sebelumnya tentang nafkah istri, sekarang berbicara tentang nafkah karib kerabat. Nafkah istri itu muqaddarah, dia kadarnya ditetapkan. Orang kaya, miskin, menengah, 2 liter, 2 mud,
1,5 sama 1 mud. Tapi nafkah kari kerabat tidak ditetapkan kadarnya, dia sesuai dengan kecukupan. Bisa lebih banyak daripada nafkah istri, bisa kurang. Kalau dia punya anak yang menghabiskan beras sehari 2 liter, wajib 2 liter, makanya banyak. Nah, pokoknya kifayah cukup gitu standarnya. Maka wajib seseorang memberi nafkah, baik dia laki maupun perempuan, nafkah orang tua terus ke atas, bapak, kakek, nenek, ibu, terus buyut, kakeknya kakek panggil apa? Bapaknya kakek, ini. Nah, itu dia anak, walaupun ke bawah, cucu, cicit, laki, perempuan. Dalilnya adalah, dalil yang kedua ada pada firman Allah yang berbunyi wa 'alal mauludi lahu, kewajiban terhadap maulidlah, orang yang dilahirkan anak untuknya. Jadi kewajiban terhadap laki-laki itu memberi nafkah mereka dan pakaian mereka selama hidup. Itu keturunan, wajib dinafkahi. Nah, nafkah orang tua dalilnya kias dengan jami' sama-sama ba'diyah. Ba'diyah di sini artinya bahagian tubuh, belahan jiwa. Anak belahan jiwa, bapak tempat berbelah jiwa. Maka walid itu lebih aula daripada walad. Kenapa? Karena kehormatan orang tua lebih besar. Orang tua untuk diperhatikan dan dilayani lebih layak. Anak saja diperintahkan dikasih nafkah, apalagi orang tua. Itu kias. Walaupun agama beda, di sini tidak mengatur nafkah, ini tidak ada kaitan dengan agama. Maka wajib anak muslim menafkahi, wajib terhadap muslim menafkahi keluarganya yang kafir. Itu juga sebaliknya, keluarga kafir wajib menafkahi keluarga muslim, karena ada hubungan darah, wujudil ba'di. Syaratnya adalah seseorang tersebut memiliki kemampuan untuk memberi nafkah yang nilainya sudah merupakan kelebihan dari kewajiban dia. Dikurangi dulu kewajiban dia, yaitu nafkah untuk dirinya dan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Kalau ada kelebihan, maka wajib dinafkahi ke kari kerabatnya. Hitungan per hari, hari dan malam. Tapi kalau nggak punya kelebihan, dia juga susah, dia juga tidak bisa menafkahi istrinya yang merupakan kewajiban muqaddarah, maka dia tidak wajib menafkahi kari kerabat karena dia bukan ahlil muwasa, orang punya kemampuan. Tapi standar tidak mampu di sini tidak seperti yang kita tahu. Nah, yang dijelaskan di sini dalam masalah nafkah itu akan dijual barang-barang yang mesti dijual untuk bayar hutang. Jadi hari ini ada yang mengatakan saya tidak mampu, tapi dia punya motor, dia punya tanah, maka itu harus dijual. Kebun, sawah, karena nafkah itu mirip dengan hutang. Nah, cara menjualnya bagaimana? Ada dua pendapat. Ada dijual setiap hari seukuran nafkah. Misal sehari itu nafkah dia 200.000, harga tanah semeter 400.000, maka jual setiap hari setengah meter
semeter itu cara pertama. Nah, pendapat kedua enggak seperti itu katanya. Itu sulit. Siapa mau beli setengah meter setiap hari? Akan tetapi dia akan berhutang dulu. Bon di kedai, bon. Nah, kira-kira jumlah bonnya, jumlah hutangnya sudah bisa dijualkan tanah untuk pembayarannya baru dijual. Misalnya hari ini orang beli tanah itu 10 kali 10 atau 4 kali 7, 4 kali 7, 48. Nah, IP 48. Nah, 28. Nah, IP 48 itu rumah tipe 48 6 kali 8 6 kali 8 itu udah besar rumahnya. 6 kali 8 atau 50 meter persegi. Jadi utang dulu 50 meter, kalau tanam 400.000, 50 meter kali 50 kali 400, 200 juta, 20 juta. Juta. 20 juta. Nah, utang dulu 20 juta. Setelah utang 20 juta baru dijual tanahnya satu perumahan. Utang lagi 20 juta, bayar lagi dengan satu perumahan. Nah, itu metode yang diajarkan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalzamu kasbuha fil asahi, dan wajib akan orang yang mampu berusaha oleh mengusahakannya nafkah menurut pendapat ashah. Kama yalzamuhul kasbu li nafaqati nafsihi, sebagaimana wajib akannya seseorang oleh berusaha untuk menafkahi dirinya sendiri. Watani, pendapat kedua, tidak wajib. Kama la yalzamuhul kasbu li qada'id daini, sebagaimana tidak wajib akannya seseorang oleh berusaha untuk membayar hutang. Wala tajibu limaliki kifayatihi, dan tidak wajib ia nafkah bagi orang yang memiliki kecukupannya seseorang, bagi orang yang memiliki kecukupannya seseorang. Wala muktasibiha, dan juga tidak wajib bagi orang yang mampu mengusahakannya nafkah. Dintifai hajatihi ila ghairihi, karena ternafi hajatnya orang tersebut kepada orang lain. Wa tajibu li fakirin ghairi muktasibin in kana zaminan aw saghiran aw majnunan, dan wajiblah nafkah bagi orang fakir yang tidak berusaha jika ada ia itu orang lumpuh atau anak kecil atau orang gila. Li'ajzi an kifayati nafsihi, karena lemahnya seseorang dari mencukupi dirinya sendiri. Wa alhaqal Baghawi bizamini al-marida wal a'ma, dan menyamakan hukum oleh Imam Baghawi dengan orang lumpuh akan orang yang sakit dan orang buta. Wa illa, jika tidak, wa illam yakun kama dzukira, jika tidak adalah si fakir itu sebagaimana yang telah disebutkan,
fa aqwalun, maka ada beberapa qaul. Ahsanuha tajibu, yang paling bagusnya qaul wajib ia nafkah. Li'annahu yakbuhu ayyukallifa ba'dahul kasba ma'atisa'i malihi, karena sesungguhnya seseorang buruklah bahwa membebani ia akan belahannya, akan usaha bersama luas hartanya seseorang. Wasani, pendapat kedua, la tajibu, tidak wajib ya nafkah. Lil qudrati 'alal kasbi, karena mampu atas berusaha. Wasaritu, pendapat ketiga, tajibu, wajib ya nafkah. Li aslin la far'ain, wajib ya nafkah bagi asal bapak kakek, tidak untuk cabang. Liyadhami hurmatil asli, karena agung kehormatan asal. Qultu, aku katakan, Imam Nawawi berkata, at-thalithu azhar wallahu a'lam, pendapat ketiga itu lebih azhar wallahu a'lam. Wa iradur rafi'i fi syarhihi, dan menginginkan oleh Imam Rafi'i irad, dan mendatangkan oleh Imam Rafi'i dalam dua kitab syarah beliau, yusyiru bitarjihihi, mengisyarat ia dengan tarjihnya pendapat ketiga. Wa hiya al-kifayatu, dan dianya nafkah adalah kecukupan. Wa tasqutu bi fawatiha, dan gugur ia nafkah dengan hilangnya kecukupan, dengan terlewatnya nafkah. Wala tasiru dainan alaihi, dan tidak jadi ia nafkah itu hutang di atasnya seseorang. Li'annaha muwasatun la yajibu fiha tamliku, karena sesungguhnya nafkah adalah muasah, bantuan yang tidak wajib padanya nafkah oleh tamlik. Illa bi fardhi qadin, kecuali dengan ketetapan dari qadi, hakim. Qadin dengan fardin dengan fa, au idnihi, atau izinnya hakim, fiktirodi, untuk berhutang, fiktirodi dengan qaf. Li ghaibatin au man'in, karena ghaibnya seseorang atau enggannya seseorang. Fa innaha hina idin tasiru dainan fi dhimmati, maka sesungguhnya nafkah ketika itu jadi ia hutang di dalam zimmah. Suratuha dainan bi fardil qadhi, dan jadinya nafkah itu sebagai hutang itu dengan ketetapan dari qadhi. Menyebutkan akannya pendapat oleh Imam Ghazali. Wa qala al-qadhi Abu Thayyib wa Syekh Abu Ishaq fi tadhkirati, berkata oleh Qadhi Abu Thayyib dan Syekh Abu Ishaq dalam kitab tadhkirah, wal bandaniji, dan selain mereka, la tasiru dainan illa bidzalik, tidak jadi ia nafkah itu hutang kecuali dengan demikian. Wa 'alaiha ayil ummi, dan ke atasnya, kewajiban di atasnya yaitu ibu, irda'u walidaha al-liba'a, menyusukan anaknya akan liba dengan hamzah dari tanpa mad. Li'annahu la ya'ishu ghaliban illa bihi, karena sesungguhnya anak
itu tidak hidup ia secara kebiasaan kecuali dengannya riba. Wa huwa, dan dianya riba, al-labanu awwalal wiladati wa muddatuhu yasiratun. Dia riba adalah susu di awal melahirkan dan masanya itu sebentar. Tsumma ba'dahu ay ba'da irda'il riba, kemudian setelahnya, yaitu setelah menyusukan dengan riba, illam yujad illa hiya aw ajnabiyyatun wajaba irda'uhu. Jika tidak ditemukan riba kecuali darinya ibu atau wanita ajnabiyah, wajiblah menyusukannya anak, ala man wujida minhuma, atas orang yang ditemukan akan ia riba dari keduanya, ibu atau ajnabiyah, ibqa'an lahu, untuk mengekalkan atau melangsungkan kehidupan baginya anak. Wa in wujidata lam tujbaril ummi, dan jika ditemukan akan ia riba akan dari keduanya, dari ibu dan ajnabi, niscaya tidak dipaksa akan ibu ala irda'i, atas menyusukan. Sawaun kan fi nikahi abi amla, bersamaan adalah si ibu itu dalam ikatan nikah bapaknya atau tidak. Di qaulihi ta'ala, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra, dan jika sulit oleh kalian, maka menyusukan baginya anak oleh orang lain. Surat At-Talaq ayat 6. Fa in raghibat fi irda'ihi, maka jika menginginkan si ibu untuk menyusuinya si anak, wa yamankuhatu abihi, padahal dianya ibu itu dalam ikatan nikah bapaknya si anak, falahu man'uha, maka boleh baginya si bapak oleh melarangnya, mencegahnya si ibu, min irda'ihi, dari menyusukannya si anak, menurut pendapat ashab. Li'annahu yastahiqqul istimta'a biha waqtal irda'i, karena sesungguhnya bapak itu berhak ia akan istimta' dengannya ibu ketika waktu menyusui. Lakin yukrahu lahul man'u, akan tetapi dimakruhkan baginya bapak akan mencegah. Qultu, aku katakan, Imam Nawawi berkata, al-ashahu laisa lahu man'uha, tidak boleh, pendapat ashab tidak boleh baginya bapak oleh mencegahnya ibu. Wa sahhahul aktsaruna wallahu a'lam, dan menganggap sahih akannya pendapat oleh kebanyakan para ulama, wallahu a'lam. Li'annaha asfaqu 'alal waladi minal ajnabiyyati, karena sesungguhnya ibu itu lebih menyayangi atas si anak dari wanita ajnabi. Walabanuha lahu aslahu wa awfaqu, dan air susunya ibu baginya si anak itu lebih bagus dan lebih sesuai. Fa in ittafaqa ala irda'ihi, dan jika bersepakat keduanya atas menyusukan si anak, wa talabat ujrata mithli lahu, dan memintalah si ibu akan upah misil baginya menyusui, ujibat, niscaya dipenuhi akan ia si ibu. Au fawqaha fala, atau menuntut ia ibu akan fawqaha, di atasnya ujur mithil, fala tujabu ila dalik, maka tidak dipenuhi kepada demikian. Wa kada in tabarra'at ajnabiyyatun, begitu juga apabila sukarelalah wanita ajnabiyah, aw radiyat bi aqalla min ujratil mithli, atau rela ia ajnabiyah dengan yang paling minimal dari upah misil, la tujabul ummu ila talabi ujratil mithli,
niscaya tidak dipenuhi akan ibu kepada tuntutan upah mithil fil azhar, menurut pendapat azhar. Biqaulihi ta'ala wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum, dan jika menginginkan oleh kalian bahwa kalian menyusukan akan anak-anak kalian, maka tidak ada dosa di atas kalian. Surah Al-Baqarah ayat 233. Pendapat kedua, tujabul ummu. Pendapat kedua, dipenuhi akan tuntutan si ibu. Di qaulihi ta'ala, "Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun." Maka jika menyusukan mereka untuk kalian, maka berikanlah oleh kalian kepada mereka akan upah-upah mereka. At-Talaq ayat 6. Ma'awfuri syafaqatiha, bersama sempurna kasih sayangnya si ibu, wa awfaqiyati labaniha, dan bersama sempurna kesesuaian susunya si ibu. Nah, cara bayar nafkah kari kerabat itu kifayah, sesuai keperluan, tidak muqaddar. Kemudian gugur kalau terlewatkan, tidak jadi hutang. Kalau nafkah istri nggak dibayar hari Sabtu, nggak bayar hari Ahad, nggak bayar hari Senin. Sabtu, Ahad, Senin itu hutang suami yang wajib dilunasi sebelum mati. Tapi apabila seseorang memberi nafkah kepada karib kerabat, bapak, ibu, anak, hari Senin nggak bisa kasih nafkah, hari Selasa bisa kasih, hari Senin tak berlalu deh, nggak wajib lagi dibayar. Itu bedanya. Nah, kalau istri menjadi hutang, kalau nafkah karib kerabat, la tasiru dainan alaih, karena itu kan bantuan yang tidak wajib padanya tamlik, kecuali dengan ditetapkan oleh qadhi atau dapat izin dari qadhi untuk menetapkan nafkah, dikarenakan orang ini tidak ada di tempat, dikarenakan orang tersebut enggak mau menafkahi karib kerabatnya. Kalau sudah ditetapkan qadhi karena ada anak enggak sadar diri menafkahi orang tua, kalau gara-gara ditetapkan qadhi, gara-gara orang tua tidak sadar memberi nafkah ke anak, maka apabila tidak terbayar itu akan menjadi hutang. Kalau sudah ditetapkan oleh qadhi. Nah, wasayyirutuha dainan bi fardil qadhi. Nafkah karib kerabat berubah menjadi hutang kalau enggak dibayar, itu karena ditetapkan oleh qadhi. Itu pendapat Imam Ghazali. Kata Qadhi Abu Thayyib dan Syekh Abu Ishaq dan kitab Tazkirah, Imam Bandaliji yang lainnya, dia tidak jadi hutang gara-gara itu. Tetap saja nafkah karib kerabat ketika enggak sanggup bayar, ya sudah enggak sanggup, enggak perlu dibicarakan lagi hari-hari berikutnya. Titik. Seorang ibu punya kewajiban menyusukan susu labak kepada anaknya yang baru lahir, karena seorang anak akan bisa bertahan hidup kalau mendapatkan susu pertama dia lahir. Maka jarang kita temukan wanita yang meninggal ketika melahirkan kemudian anaknya hidup. Biasanya anaknya hidup 2 hari lalu mati lagi. Ini kalau tidak ditangani secara medis. Nah, tapi kalau ditangani dengan medis, itu mungkin karena faktor tahu dengan apa kebutuhan bayi, ya, perkembangan ilmu kedokteran. Tapi dulu di kampung-kampung, kalau ada ibu mati melahirkan belum sempat menyusukan anaknya, anaknya bakalan menyusul mati.
Kenapa menyusul mati? Karena dia tidak mendapatkan susu pertama ibunya. Itu hukumnya wajib bagi wanita. Nah, awal wilada muddatu yasir. Awal lahir masanya sebentar. Nah, itu perlu dijaga. Nah, selesai dia dibersihkan, kemudian diazankan, kemudian langsung disusui ke ibunya. Jadi biarkan lama dulu. Kemudian setelah disusukan susunya libat, kalau sekiranya tidak ada lagi wanita yang menyusui anak ini, kecuali hanya ibunya saja, tidak ada wanita lain. Wanita lain tidak sedang punya susu karena sedang tidak melahirkan, atau ajnabi, maka wajib menyusukan anak tersebut atas siapa saja yang ditemukan daripada dua orang tersebut, ibu kandungnya atau wanita lain, demi menjaga keberlangsungan kehidupan si bayi. Nah, kalau ketemu kedua-duanya, ibu kandung punya susu, wanita ajnabi siap juga menyusui, maka tidak boleh seorang ibu dipaksa menyusui anaknya, baik ibu itu masih dalam ikatan nikah dengan bapak si bayi atau tidak dalam ikatan nikah. Istrinya nggak mau menyusui anaknya, cuma sekali saja, itu kewajiban. Kali kedua nggak mau lagi, dia mau kasih ke orang lain untuk menyusui. Wanita itu nggak boleh dipaksa. Selagi masih ada dua ibu susu, dia dan wanita lain, dia nggak boleh dipaksa. Wajib dipaksa kalau dia satu-satunya. Dalilnya mana? Firman Allah, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Jika kamu kesusahan, kesulitan, maka menyusukan anak oleh wanita lain, itu ibu susu. Kalau sekiranya wanita itu senang menyusui anaknya dan dia masih berstatus istri daripada bapak si anak, ibunya senang menyusui, nggak perlu bayar, dan ibu itu adalah bapak, adalah istri bapak si anak, masih suami istri, bukan anak yang lahir dalam kasus cerai, tapi masih suami istri, maka si bapak boleh melarang si ibu dari menyusui anak. Kata bapak, kata suaminya, anak kita carikan ibu susu. Kata istrinya, enggak, anak saya nyusui. Nah, suami boleh melarang dengan alasan karena dia berhak istimta dengan istri. Nah, dia berhak istimta dengan istri pada waktu menyusui, dan dia tidak mau terganggu gara-gara anak. Nah, apalagi bilang anak durhaka, nah, merusak permainan bapak. Dia nggak mau rusak permainannya gara-gara anak, sehingga dicarikan ibu susu. Itu hukumnya boleh, tapi makruh dia buat hal itu. Kenapa makruh dibuat? Ya, karena yang punya kasih sayang dan anak itu adalah ibunya sendiri, lebih sayang daripada ajnabi. Susu si ibu lebih cocok dengan tubuh si bayi pada susu wanita lain. Nah, kalau si istri itu minta upah, upahnya wajar, maka wajib dipenuhi suami. Saya menyusui anakmu mau saja, dan saya senang, tapi saya mau digaji juga seperti ibu susu lain. Suami wajib menggaji istrinya karena menyusui anak. Nah, selama 2 tahun 24 bulan, sebulan 1 juta, 24 juta nyusu, gaji nyusunya 24 juta. Itulah tabungan istri. Nah, kalau dia terpeleset kamar mandi, begitu kamu urus sendiri.
Itu rumusnya kemarin. Nah, Allah. Pendapat asal, suami nggak boleh melarang istrinya menyusui anak. Itu pendapat kuat. Pendapat kuat, suami tidak boleh melarang istrinya menyusui anak. Kalau sekiranya suami istri punya kesepakatan dan dia minta upah wajib dibayar, atau ada wanita ajnabi yang suka rela menyusui anaknya, atau rela dengan dibayar upah yang paling rendah, maka tidak dipenuhi seorang ibu kepada minta upah misir. Kalau ada satu wanita ajnabi, misalnya bibinya atau saudari daripada suami, dia cerita di rumah bapaknya, suami pak, istri saya itu belajar fikih, orang pondokan, sehingga saya harus bayar gaji istri saya nyusi anak saya. Itu curhat seorang suami kepada ibunya. Terdengarlah saudari perempuannya, kalau itu kasih saja sama saya, anak kamu biasa susui gratis. Nah, ada peluang nih gratis. Maka si seorang wanita, seorang istri tidak boleh lagi dipenuhi untuk dikasih gaji, dikarenakan ada orang tabarat, berbuat sunat. Atau ada orang yang menjadikan upah lebih minim. Katanya saya 500.000 saja, 500.000 saja sebulan. Maka wanita tadi, istri dia tadi, tidak wajib dipenuhi untuk membayar upah standar. Nah, dalilnya, wa in aradtum an tastardiu auladakum fala junaha alaikum. Pendapat kedua mengatakan tujabul wajib dipenuhi permintaan si ibu. Nah, dengan dalil fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurah. Kalau mereka si ibu bersedia menyusui anak kalian, berikan kepada mereka upah mereka. Itu dalilnya. Walaupun ibu itu penuh kasih sayangnya, sempurna kecucian susu dan bayi tersebut, tapi tetap harus dipenuhi karena ada dalil mengatakan fa'atuhunna ujurahunna. Wa man istawa far'ahu fil qurbi wal irthi. Dan orang yang sama ia orang akan dua keturunan orang dalam hubungan kerabat dan perwarisan. Istawa itu fa'ilnya far'ahu. Pakai dia lagi. Dan orang yang sama ia orang dan orang yang samalah akan oleh orang dan orang yang samalah oleh dua keturunan orang fi qurbi wal irthi, dalam hubungan kerabat dan perwarisan, au adamihima, atau tidak ada keduanya, anfaqa bisuyati bainahuma, niscaya memberi nafkah keduanya dengan sama banyak antara keduanya. Wa in tafawata
fil yasari kabnaini. Dan walaupun berbeda kedua-duanya dalam segi kekayaan, seperti dua orang anak laki-laki, au bintaini atau dua orang anak perempuan, wa kabnaini dan seperti dua orang anak laki-laki, ibnin au bintin dari anak laki-laki atau dari anak perempuan. Wa illa dan jika tidak, ai wa ini ikhtalafa fima zakara bian kana ahaduma aqraba wal akharu warithan. Dan jika berbeda keduanya pada perkara yang telah disebutkan dengan bahwa adalah salah satu dari keduanya itu lebih dekat dan yang lain ahli waris, fal asahu maka menurut pendapat asah, wa in istawa qurbuhuma fa falasahu aqrabuhuma, maka menurut pendapat asah itu adalah yang paling dekat dari keduanya. Di anal qurba aula bil i'tibari min al-irthi, karena sesungguhnya hubungan karib kerabat atau itu lebih layak dengan mempertimbangkan dari ahli waris. Fa in istawa qurbuhuma, mana yang artinya ahli waris? dari perwarisan. Lanjut. Fa in istawa qurbuhuma fa bil irthi, maka jika sama kedekatan keduanya maka mempertimbangkan sisi perwarisan fil asahi dalam pendapat asah. Likuwati qarabatihi, karena kuatnya sisi kekerabatan. Akila ada menurut satu pendapat la athara lil irthi li adami tawakkufi, tidak memberi pengaruh ia bagi perwarisan karena tidak bergantung. Wujubin nafaqati alaihi, wajib nafkah atasnya perwarisan. Wathani, menurut pendapat kedua, bil irthi tsumma al-qurbi, dengan perwarisan kemudian kekerabatan. Haza muqabilu, ini haza muqabilu qawlihi, ini muqabil qaul musannif. Falasahu, maka menurut pendapat asah, aqrabuhuma fayuqaddamu ala hadzal wirthul ba'idu ala ghairihi qaribi. Maka pendapat asah yang paling dekat keduanya, maka yang didahulukan berdasarkan ini pendapat ahli waris yang jauh atau selainnya ahli waris yang dekat. Atau kenapa warisnya? Ala atas selainnya ahli waris yang dekat. Fa in istawaya fil irthi, maka jika sama keduanya dalam perwarisan, quddimal
aqrabuhuma niscaya didahulukan akan ia lebih dekat dari keduanya. Wal warithani, dan dua orang ahli waris, ala wajhaini, berdasarkan dua wajah tersebut. Yastawiyani am tuwazza'u bihasabihi, sama keduanya ahli waris atau dibagi akan ia nafkah dan persentasenya. Ai bihasabil irthi, dengan persentase perwarisan. Wajahani, itu dua wajah. Persentase itu qistun berhasbi. Di sini tulisannya hasbi, bukan bikisti. Sesuai. Yang sama keduanya ahli waris atau dibagi akan ia nafkah dengan memperhitungkannya. Ai, dengan memperhitungkan perwarisan. Terus Wajahani, itu dua wajah. Wajhul istiwa'i, wajhul istiwa istarakuhuma fil irthi. Adapun wajah yang menyamakan itu memiliki kesamaan keduanya dalam mendapat waris. Wa wajhu tawzi'i isyaru ziyadatil irthi, dengan sedangkan wajah tauzi' itu adalah mengisyaratkan lebihnya warisan biziyadati kuwatil qarabati, dengan berlebihnya kekuatan karib kerabat. Wasayati tarjihuhu fil mas'alati ba'da hadhihi, dan akan datang pentarjihannya pada masalah tersebut setelah ini. Faman lahu abawani fa'alal abi, dan siapa saja yang baginya dua orang tua, maka ke atas bapak nafaqatahu, nafkahnya bapak, saghiran kana, kecil ada ia seseorang, nafaqatu, nafkahnya seorang, nafkahnya seseorang, kecil ada ia seseorang atau balik. Amal saghiru, adapun yang masih kecil, filiqulihi ta'ala, maka firmannya Allah Ta'ala, fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna,
fa'atuhunna ujurahunna. Maka jika menyusui mereka istri bagi kalian, maka berikanlah kepada mereka istri akan upah mereka istri. Amal balighu fabil istishabi, adapun yang sudah balik maka berdasarkan istishab. Wakila, dan menurut satu pendapat, alaihima libalighin, wajib bagi keduanya menafkahi bagi anak yang sudah balik, listiwaihima fil qurbi, karena sama keduanya di segi kedekatan. Wahal yusawwa bainahuma, apakah dibagi sama antara keduanya? Au yaj'alu bainahuma athlatan bihasabil irthi, atau dijadikan antara keduanya akan 3 bagian dengan mempertimbangkan warisan. Wajahani, itu 2 wajah. Warajaha minhuma tsani, yang unggul ia wajah dari 2 wajah tersebut adalah yang kedua. Au ajdadun mujaddatun, in adalah ba'duhum bi ba'din fal aqrabu, atau beberapa kakek dan beberapa nenek jika bernasab oleh sebagian mereka dengan sebagian yang lain, maka yang lebih dekat. Minhum, dari mereka, alaihi nafaqatu, atasnya seseorang oleh nafkah. Wa illa bil qurbi, dan jika tidak maka didasarkan pada hubungan kerabat. Wakila irthi, dan menurut pendapat didasarkan pada perwarisan. Kal khilafi fil tarafil furu'i, seperti khilaf pada sisi furu'. Wakila, dan menurut satu pendapat bi wilayatil mali, didasarkan pada perwalian harta. Fa innaha tushiru bi tafwidit tarbiyati ilaihi, maka sesungguhnya perwalian harta itu mengisyaratkan ia menyerahkan diri, didikan kepadanya seseorang. Waman lahu aslun wa fur'un fa fil asahi ala far'i wa ain ba'uda, dan orang baginya ada asal dan cabang, maka menurut pendapat asal itu atas keturunan walaupun jauh ia. Li'annahu, karena sesungguhnya furu' aula bil qiyami bisa'ni aslihi lihizamil hurmatihi, itu lebih aula dengan bertanggung jawab dengan keadaan asalnya karena besar kehormatannya. Masani, dan pendapat kedua, annaha alal asli istishaban lima kana fis sighari, karena sesungguhnya nafkah itu dibebankan atas asal karena mengakalkan ketentuan bagi sesuatu yang adanya sesuatu pada saat kecil. Pasal itu, dan menurut pendapat ketiga, annaha alaihima liishtirakihima fil diyati, sesungguhnya nafkah itu dibebankan atas keduanya karena berkongsi keduanya dalam hubungan nasab. Mithaluhu, contohnya adalah abun wa ibnu, bapak dan anak, jaddin wa abinu, kakek dan anak,
abin wa abinu, bapak dan anak laki-laki, ibni ummin wa ibnun, dan anak laki-laki, ibu dan anak. Au lahu muhtajuna, atau baginya seseorang memiliki hubungan dengan beberapa orang yang membutuhkan. Walam yakdir ala kifayatihim, dan tidak mampu ia seseorang atas memberi kecukupan kepada mereka. Yuqaddimu zaujatu, niscaya mendahului ia seseorang akan istrinya. Lianna nafaqataha akadu, karena sesungguhnya menafkahi istri itu lebih kuat. Tsumal aqraba, kemudian karib kerabat. Wakila, dan menurut satu pendapat, al-waritha, ahli waris, adalah khilafis sabiqi fi tarafal furu'i, berdasarkan khilaf yang telah terdahulu pada dua sisi furu', wal usuli kama taqaddama, dan usul sebagaimana yang telah terdahulu. Bagaimana cara membagi hak? Bagaimana cara membagi kewajiban nafkah? Ayah memiliki beberapa anak. Nah, bagaimana cara menanggungkan nafkah bapak ini kepada anak-anak yang ada? Dijelaskan di sini. Kalau sama dua cabang, seorang ayah diwajib dinafkahi oleh cabang generasi di bawah dia. Derajat dua generasi ini sama di segi dekat, di segi ahli waris, atau di segi tidak. Contoh, dua anak laki-laki bukan dekat sama dalam hal kedekatan sama waris. Beda sama anak dan cucu. Anak satu, cucu satu, ini beda kedekatan, beda tingkatan. Ini sama-sama anak, maka mereka menafkahi bapaknya secara sama. Nah, keperluan bapak sebulan berapa, sehari berapa, ternyata 50.000, punya dua anak laki-laki, berarti 25. Walaupun mereka beda dalam segi kesanggupan, satu kaya, satu miskin, satu sederhana, tapi kewajiban menyetorkan, menanggung keperluan si bapak dan ibu itu dibagi dua, seperti dua anak laki-laki, dua anak perempuan, dua anak laki-laki pada dua anak laki dari anak laki-laki, dua anak laki-laki dari anak perempuan. Tapi kalau kedua-duanya berbeda dalam hal yang disebutkan, satu dekat, satu jauh, satu dekat, satu ahli waris, satu dekat, satu ahli waris. Apa contohnya itu? Yang satu lebih dekat ke bapak itu, yang satu ahli waris dari bapak itu, tapi jauh. Seorang laki-laki yang sudah tua, tidak punya kerja, tidak bisa bekerja dan tidak punya harta, punya dua orang membiayai hidup. Satunya ahli waris dia tapi jauh, yang satu lagi orang dekat dengan dia tapi tidak ahli waris. Siapa dua orang itu? Anak laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan. Nah, atau cucu perempuan dari anak perempuan, cucu laki-laki dan anak perempuan, sama dengan anak laki-laki paman.
anak laki-laki paman, sepupu. Kemudian cucu perempuan, mana lebih dekat? Cucu perempuan, dapat warisan dia? Enggak dapat. Jadi bertemu dua penanggung nafkah, satu dekat, yang satu ahli waris. Yang dekat bukan ahli waris, yang ahli waris bukan dekat. Siapa yang berhak menanggung? Pendapat as-sahih adalah yang terdekat, bukan yang waris, tapi yang terdekat. Jadi kalau ada kakek terbengkalai, nah, dia punya cucu dari anak perempuan dan dia punya sepupu, kedua-duanya mampu nih, maka yang berhak melayani dulu cucu ini, bukan sepupu. Walaupun kalau kakek ini mati, sepupunya dapat warisan, anak paman, tapi cucunya nggak dapat karena dia anak perempuan. Itu mana aqrabuhuma li'anna al-qurba aula bi'tibar min al-irsi. Dalam masalah nafkah, hubungan kedekatan lebih layak diutamakan daripada hubungan warisan. Nah, kalau kedua-duanya sama kedekatannya, yaitu cucu anak perempuan, cucu perempuan, satu dari anak laki-laki, satu dari anak perempuan. Dua orang cucu, kedua-duanya perempuan, yang satu jalur anak laki-laki, yang satu jalur anak perempuan, dekatnya sama, tapi satu waris satu tidak. Fabil irsi, maka hitungan keduanya, kelayakan yang memberi nafkah adalah yang ada hubungan waris. Memang dekat, sama-sama dekat dari hubungan nasab. Siapa yang ada hubungan waris, itu yang melayani pertama. Karena kekuatan kekerabatan. Pendapat kedua mengatakan tidak ada pengaruh bagi waris, maka nafkah bergantung kepada mereka berdua. Kakek itu akan dinafkahi oleh dua cucunya, baik cucu dari anak perempuan atau cucu dari anak laki-laki. Itu pendapat kedua. Wasani, menurut pendapat yang kedua, waris dulu kemudian baru kari kerabat. Jadi kakek tadi akan dinafkahi pertama sekali oleh sepupunya, karena itu warisnya. Kemudian baru cucunya, kari kerabat. Ini muqabil pendapat as-sahih. Nah, kalau sekiranya sama kedua-duanya dalam hal waris, maka diutamakanlah yang paling dekat. Dua ahli waris dari dua sisi, kedua-duanya sama, wal warisani alal wajhain yastawiyan am tuzamu, kedua-duanya akan menanggung nafkah secara sama ataukah dibagi menurut ahli warisnya. Contoh, anak laki-laki dan anak perempuan, mereka bertanggung jawab nafkah kepada ayahnya. Anak laki-laki, anak perempuan, mereka bertanggung jawab nafkah kepada ayahnya. Pertanyaannya, nafkah ayahnya sehari 50.000 atau 60.000? Sehari 60.000 kebutuhan ayahnya. Apakah akan dibagi dua ke anak laki perempuan ini? 30.000 ataukah dibagi menurut persentase waris, menurut perhitungan waris, bihasbil irsi, dengan perhitungan waris. Kalau menurut perhitungan waris, berarti anak laki-laki menanggung nafkah ayah 40.000, anak perempuan 20.000. Karena lidzakari mislu hadil unshayain, laki-laki berhak 2 kali lipat perempuan dari harta pusaka, maka dia akan menanggung nafkah ayahnya juga laki-laki 2 kali lipat perempuan.
Jadi anak laki-laki keluarkan 40.000, anak perempuan 20.000 kasih ke ayah. Ini nafkah hari ini. Nah, ataukah 30-30? Jawabannya wajahani. Nah, yang kuat mana? Wasayati tarjihuhu fil masalah. Belum ada tarjih. Nanti tarjihnya belakang. Oke. Kemudian seseorang yang punya dua bapak itu artinya dua orang tua. Nah, nggak ada orang punya dua bapak. Orang yang punya kedua orang tua, anak punya dua orang tua, ibu punya, bapak punya. Siapa yang nanggung nafkah si anak? Fa'alal ab. Maka bapak yang nanggung nafkah si anak, baik anaknya masih kecil atau sudah balik. Anak balik bagaimana yang wajib dinafkahi? Anak balik yang lemah, anak balik yang gila. Anak sudah balik tapi gila, miskin gila, miskin lumpuh. Nah, itu bapak yang nanggung. Dalil wajib nafkah untuk anak yang kecil ada firman Allah, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kalau mereka ibu susu menyusukan anak kalian, berikan kepada wanita itu upah mereka. Berarti bapak wajib nafkahi anak, karena wajib bayar upah susu untuk anaknya. Kalau nak balik apa dalilnya? Tisab, kembali ke hukum asal. Menurut pendapat yang kedua, alaihima, ibu sama bapak punya kewajiban 50-50% menafkahi anak yang balik. Nah, kalau anak yang kecil memang bapak tanggung jawab. Tapi kalau anak yang balik, kewajiban beri nafkah adalah ibu 50%, bapak 50%. Berangkat sekolah PAUD, bapak kasih jajan. Berangkat SD, bapak kasih jajan. Berangkat SMP, 50% jajan dari bapak, 50% dari ibu. Kenapa? Karena kedua-duanya ibu dan ayah itu sudah level yang sama dalam kedekatan. Nah, setelah ibu dan bapak, kita ambil pendapat yang kedua. Ibu dan bapak sama-sama punya tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya apakah 50-50%? Biaya anak sekolah kuliah sehari 50.000. Apakah ibu punya kewajiban 25.000, bapak 25.000? Ataukah dibagi 3? Wajahan, 2 wajah. Mana yang kuat? Rujjiha minhuma ats-tsani. Yang kuat adalah yang kedua. Jadi sama yang tadi, yang kuat kedua. Berarti saudara laki-laki keluarkan uang 40.000, saudari perempuan 20.000. Kalau anak kuliah punya jajan 120.000 sehari, maka bapaknya nanggung 80, emaknya bayar 40. Nah, itu aturannya. Jadi sampai jajan anak pun diatur dalam agama. Siapa yang nanggung? Berapa kelengkapannya? Baju lebaran agak 300.000, bapak bayar 200, ibu 100. Wakila biwilayatil ma'. Nah, orang punya kakek dan nenek, punya banyak kakek. Ini bisa. Kakek dia ada 4. 2. Bapak dari bapak dia, bapak dari ibu dia.
kemudian punya nenek, ibu dari ibu dia, ibu dari bapak dia. Jadi dia punya dua kakek, punya dua nenek. Maka yang wajib menafkahi cucu ini adalah yang terdekat. Cucu yang miskin, tidak punya usaha, tidak punya harta, masih kecil, atau dewasa gila, atau dewasa lumpuh, punya bapak nggak ada lagi, ibu nggak ada lagi, yang adalah kakek dua, nenek dua. Maka yang menanggung nafkah si cucu ini adalah yang terdekat kepadanya. Nah, mana yang paling dekat? Ada yang mengatakan dengan kekerabatan, ada yang mengatakan dengan warisan. Kalau dengan warisan berarti yang mengurus cucu ini adalah bapak dari bapak. Bapak dari ibu enggak, karena dia tidak termasuk waris. Nah, ada yang mengatakan kurbi, berarti bapak dari ibu, karena itu lebih dekat pada bapak dari bapak. Nah, sama yang perbedaan pendapat dalam masalah cucu dari anak. Ada yang mengatakan biwilayatil mal, siapa yang punya harta dia yang berhak mengurus. Nah, orang yang punya asal punya furu, ada satu orang hidup miskin, gak bisa menafkahi diri, tapi dia punya bapak yang kaya raya, dan dia punya anak yang kaya raya. Siapa yang menafkahi orang ini? Bapak dia atau anaknya? Siapa? Fa'al al-far'i. Nah, anak yang nanggung, bukan bapak. Kata seorang anak kepada bapaknya, Pak, mintalah uang ke bapak kayak itu. Nah, anak dia punya uang juga, cucu dia punya uang juga. Maka yang di bawah wajib melayani yang di atas, bukan lagi yang di atas suruh lagi melayani yang di bawah. Kalau disuruh minta uang lagi ke kakek untuk biaya bapak, apa kata kakek? Dah punya anak, dah sampai punya anak nanti minta uang ke saya. Itu kan masalah. Walaupun jauh. Apa maksud jauh? Kakeknya ada, kakek bergabung sama, bapak gabung sama cucu. Nah, tetap cucu yang membiayai si kakek, bukan bapak kakek yang ngurus kakek. Mana kehidupan bapak kakek itu nggak salah. Itu kakek itu nikah usia 13. Nikah usia 13, dapat anak usia 14. Kemudian anaknya nikah usia 15, ya, sehingga anaknya ada dewasa, udah punya cucu dewasa, kakeknya masih tua, remaja tua. Nah, itu bentuk kasusnya. Khair, itu semuanya diatur. Nah, karena furu' lebih aula melayani asal karena besar kehormatannya. Pendapat kedua kembali kepada asal istishab. Siapkah masa kecil dari bapak nih? Kan kakek, kembali ke pangkal, kembali ke hubungan lama. Pendapat ketiga mengatakan dibagi dua. Pendapat keempat mengatakan pendapat ketiga dikatakan istirakihima fil ba'diyah, dibagi dua. Nah, kalau bagi dua itu apa, bagi sama atau tidak, itu khilafiyah lagi.
Ada yang bilang begitu sama, ada yang bilang ikut perhitungan waris. Nah, kalau orang punya uang, dia punya kerabat membutuhkan, bapak minta uang, ibu minta uang, kakek minta uang, nenek minta uang, anak minta uang, cucu minta uang, istri minta uang. Mana yang kasih duluan? Hah? Siapa? Istri? Mau jadi alqamah? Yuqaddimu zawjata. Harus. Nah, setelah itu baru akrab. Coba akrab. Anak kecil atau ibu bapak? Anak kecil. Setelah anak kecil, baru ibu bapak. Saya ibu bapak. Kakek atau anak dewasa? Anak dewasa. Baru kakek. Itu urutannya. Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.